Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Nisa harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, hak dan kewajiban, tangga nada dan birama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa saja manfaat matahari bagi makhluk hidup. Siswa dapat mengidentifikasikan hak dan kewajiban. Siswa dapat mengetahui tangga nada dan birama dalam setiap lagu. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang energi terbesar di bumi, yaitu matahari. Keberadaan matahari sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Di sini ada manfaat energi matahari bagi manusia, bagi tumbuhan dan bagi hewan. Nah, yang pertama adalah bagi manusia. Bagi manusia matahari berfungsi sebagai vitamin D, sumber vitamin D. Tahukah kamu, vitamin D itu sangat penting bagi pertumbuhan tulang dan gigi. Makanya adik-adik bayi suka dijemur di bawah sinar matahari pagi agar tulang-tulangnya kuat. Lalu sebagai sumber energi alternatif, keberadaan matahari sering dimanfaatkan sebagai alat pengering alami. Mama sering menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Lalu petani menjemur padinya di bawah sinar matahari. Jadi tidak perlu membeli mesin pengering. Nah, lalu matahari mencegah stres. Dapat mencegah stres karena di dalam sinar matahari itu membantu hormon serotin dalam tubuh kita. Hormon ini berhubungan erat kaitannya dengan suasana hati. Jadi ketika hormon serotonin, hormon serotonin. Ketika hormon serotonin ini meningkat, maka suasana hati kita juga jadi lebih baik, jadi lebih happy dan mengurangi stres. Lalu matahari juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, bagi tumbuhan, matahari membantu proses fotosintesis atau proses tumbuhan memasak makanannya sendiri atau mengolah makanannya sendiri. Ketika berbuah, pohon itu butuh bantuan sinar matahari untuk mempermudah proses fotosintesisnya. Lalu menjaga temperatur tumbuhan. Nah, keberadaan sinar matahari bisa menjaga temperatur atau suhu tumbuhan agar tidak cepat mati. Lalu membantu pertumbuhan daun dan bunga yang ada di tumbuhan agar semakin subur. Untuk hewan, matahari berfungsi menjaga suhu tubuh, menghangatkan suhu tubuh hewan. Contohnya kamu bisa lihat buaya ketika siang hari menjemur tubuhnya karena dia butuh tubuhnya untuk tetap hangat. Lalu membantu proses pencernaan makanan, seperti ular yang perlu sinar matahari karena tubuhnya harus hangat ketika mencerna makanan. Dia butuh sinar matahari untuk membantu proses pencernaan makanannya. Nah, perhatikan gambar di halaman 1 dalam buku tema 2-mu. Di sini ada keberadaan matahari, lalu ada tumbuhan yang melepas oksigen, O2 ini oksigen ya nak, dan ada papa yang melepas karbon dioksida. Nah, keberadaan matahari ini penting bagi tumbuhan juga untuk mengatur proses
pelepasan oksigen dan penerimaan karbon dioksida. Mama butuh sinar matahari untuk menjemur pakaian dan menjemur adik bayi. Papa berolahraga di bawah sinar matahari karena butuh tulang yang kuat sehingga butuh vitamin D yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, di sini kamu bisa tulis dan ceritakan gambar tersebut. Gambar tersebut bercerita tentang yang tadi Miss ceritain ya. Dan isi halaman 2-nya. Lalu di sini kamu bisa menjelaskan tentang sebanyak-banyaknya manfaat sinar matahari. Tadi ada banyak ya manfaat sinar matahari buat manusia, buat hewan, buat tumbuhan. Kamu bisa sebutkan 2 manfaat untuk manusia, 2 manfaat untuk hewan, dan 2 manfaat untuk tumbuhan. Nah, lalu kamu bisa baca halaman 7 dan temukan bahwa sumber daya alam itu ada banyak. Bukan cuma sinar matahari aja, ada banyak. Lalu jawab pertanyaan di halaman 7 dan 8 berkenaan dengan sumber daya alam tersebut. Setelah itu di sini ada penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Contohnya gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Di sini kamu diminta untuk menggambar salah satu sumber daya alam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan cara menjaganya. Miss kasih contoh, salah satu sumber daya alam itu adalah air boleh, tumbuhan juga boleh. Misalkan kamu menggambar air, lalu yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Yang berkaitan dengan ekonomi air itu kan ada biaya ya, biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kamu bisa gambar air dengan keran yang dimatikan. Di situ kamu bisa tulis slogannya untuk menjaga keberadaan air adalah menjaga keberadaan air. Kamu bisa tulis slogan hemat air, hemat energi, hemat biaya, seperti itu. Itu kalau air ya. Bisa juga dengan tumbuhan. Salah satu sumber alam itu tumbuhan, misalkan jagung. Jagung itu diperjualbelikan kan. Kamu bisa gambar jagung, terus cara pengolahannya dan cara pelestariannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Ketika kamu mendapatkan hak, kamu harus sudah menjalankan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harusnya kita penuhi atau lakukan terlebih dahulu. Contohnya, kamu dapat ilmu nih. Nah, kewajibannya itu haknya ya, kewajibannya kamu bayar SPP. Lalu hak yang lain kamu dapat air bersih. Kewajibannya kamu bayar tagihan air, seperti itu. Lalu haknya kamu bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan kamu. Kewajibannya adalah menjalankan aturan yang ada di agama yang kamu yakini. Ketika kamu mendapatkan hak, kamu harus sudah menjalankan kewajiban. Ketika kewajiban sudah dijalankan, maka kita pantas memperoleh hak. Jadi, hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Tidak boleh menuntut hak sementara kewajibannya kamu abai. Jadi, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Hak sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban sesuatu yang kita penuhi. Itu artinya ya. Lalu di halaman 13 dan 14 adalah kamu harus menyebutkan contoh hak dan arti hak. Oh, tadi ya artinya sudah, contoh hak yang tadi Miss kasih tahu.
hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan pelajaran dari ibu kamu, hak dilindungi, hak memperoleh dan dibolehkan memeluk agama sesuai dengan keyakinan kamu dan sebagainya. Dan di sini contoh bukan hak. Contoh bukan hak misalkan diabaikan, lalu tidak memperoleh keadilan, seperti itu ya. Nah, di sini adalah kewajiban. Kewajiban itu artinya apa? Contoh-contoh kewajiban yang tadi tuh menjaga dan menjalankan kewajiban perintah agama, lalu membayar biaya air dan sebagainya. Contoh bukan kewajiban seperti boros air, itu bukan kewajiban kamu. Lalu memain-mainkan agama, itu bukan kewajiban ya, dan sebagainya. Sekarang yang ketiga adalah tangga nada dan birama. Tangga nada itu apa ya? Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang yang biasanya ditulis dengan notasi angka atau not balok. Nah, di sini Miss mau jelasin notasi angka. Do, do dilambangkan dengan angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, sol angka 5, la angka 6, si angka 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali ke do. Nah, tangga nada itu terbagi dua. Ada tangga nada diatonis, ada tangga nada pentatonis. Lalu birama. Birama adalah ketukan dalam setiap lagu. Birama dibatasi oleh garis birama. Perhatikan di sini ada lagu Menanam Jagung, ciptaan dari Ibu Sud dengan birama 4/4. Ini birama ya nak, birama 4/4. Lalu kita lihat perintahnya. Berikut adalah urutan tangga rendah nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, ini ada nada tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini nada rendah. Yang ini nada tinggi ya. Kalau titiknya di atas nada tinggi, kalau titiknya di bawah nada rendah. Semakin ke kanan nada semakin tinggi. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandai nada tinggi dan tandai nada rendah. Nada rendah itu titik bawah, nada tinggi itu titik atas ya. Lalu biramanya 4/4. Menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Biramanya tadi 4/4, tanda 2 strip 2 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Oke, kita kembali ke lagunya. Biramanya 4/4, kita harus menemukan tanda nada rendah dan nada tinggi. Dari mana kita tahu bahwa biramanya itu 4/4? Kita harus lihat garis biramanya. Nah, garis birama yang ini ya. Ini garis birama namanya. 4/4 itu kita coba hitung garis biramanya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ya. Lalu kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4/4. 4 di atas, 4 di bawah. Lalu ini bernilai 1 ketukan. Ini bernilai 1 ketukan. Kalau ada garis strip di atas itu artinya 1 ketukan ya.
Yuk kita mulai nyanyikan. Yuk kita mulai nyanyikan. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, sekarang kita akan menyanyikan dalam notasi angkanya. Sol, do, mi, do, so, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, so, do. Mi, do, mi, mi. Re, do, si, la, sol. Fa, mi, re, do. Sol, mi, so, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu. Dan tugas kamu adalah mainkan lagu Menanam Jagung di Kebun Kita dengan pianika. Boleh yang punya, kalau punya pianika asli boleh pakai pianika, tapi kalau tidak punya kamu boleh mainkan dengan pianika virtual yang bisa kamu download dari Play Store. Nah, mainkan dengan notasi angkanya yang sol, do, mi, do. Yang ini ya. Mana sih? Kembali ke sini. Nah, yang ini notasi angkanya sol, do, mi, do, so, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Boleh sampai sini? Boleh juga sampai habis. Nah, di sini Miss akan mempraktekkan cara bermain pianika lewat pianika virtual ya. Lagu Menanam Jagung. Sol, do, mi, do, so, la, si, do. Kita coba ya. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Terus re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sol, mi, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu, tapi tidak perlu semua, cukup setengahnya saja ya. Cukup sampai di sini ya tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas anak-anak soleh dan soleha. Miss undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.